Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di G-Expo Kemayoran di booth Astra Honda Motor. Dan kita bakal menelusuri nih detail-detail dari motor RC200V yang satu ini. Langsung aja cek video kali ini. Nah ini dia teman-teman, motor RC200V livery 2025 punya Juan Mir ya, yang kita lihat langsung di booth dari Astra Honda Motor di G-Expo Kemayoran. Nah, jika teman-teman lihat, ini memang motor livery 2025, tapi apakah ini motor 2025 beneran? Yang pasti nggak mungkin ya, karena motor 2025 sendiri masih dipakai di uji coba, di Sepang Tes, dan juga di Buriram Tes yang saat ini sedang berlangsung. Nah, kita lihat dulu ya secara detail dari motor RC200V ini. Kita lihat ke bagian depan ya, ini adalah seperti biasa, namanya motor MotoGP masih menggunakan cakram karbon ya. Belum ada teknologi terbaru lagi yang bisa mengalahkan kepakeman dari cakram karbon ini. Dan juga ini menggunakan kaliper Brembo yang menggunakan sirip-sirip itu ya, yang fungsinya supaya pendinginan dari pengereman itu lebih mudah dilakukan. Nah, tapi sebenarnya di kaliper 2025 ini ada kaliper baru ya, kaliper Brembo yang memiliki bentuk yang lebih besar sehingga pengereman bisa lebih maksimal lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian depan dari RC200V ini. Nah, ini dia modelnya. Banyak yang komplain nih, kok bentuknya sekarang jadi kayak Ducati ya? Ya, namanya juga Ducati, saat ini menjadi pabrikan yang mendominasi, dan tentunya apapun yang mereka lakukan tentunya bisa ditiru oleh pabrikan lain. Persis ya, kita lihat dari bentuk winglet sampai ke aerofiling-nya juga benar-benar mirip Ducati itu. Di sini ada downwash duct, kemudian dikombinasikan dengan ground fairing yang mirip dengan Aprilia ya. Nah, Ducati juga sebenarnya nggak murni amat pure lah, idenya nggak pure 100% dari dia. Dan dia juga mengambil ide ground effect fairing milik Aprilia yang kemudian dikombinasikan dengan downwash duct dari Ducati ya, yang kita lihat seperti ini. Jadi bentuknya kombinasi ya, depannya downwash duct, belakangnya ground effect fairing. Nah, sekarang saya bareng Cak Iwan Banara nih. Iya, Cak. Cak Iwan, Yes. Ini kan motor RC200V-nya kira-kira 2024 apa 2025 ini, Cak? Kalau ini sih, kalau kita lihat memang 2024 akhir, Cak. 2024 Jadi kita bisa terdeteksi dari sidepodnya. Sidepodnya ya, Cak? Winglet ground effect-nya itu memang sebenarnya yang versi paling update terakhir 2024. Bukan yang baru banget ya. Tapi memang mirip banget ya, sama yang kita lihat kemarin di tes. Tapi memang Honda saat ini kan ngetes beberapa aero. Ya. Nah, nanti mereka akan putuskan setelah Buriram hari ini terakhir. Mereka nanti akan homologasikan ya yang mana. Tapi aero kan bebas sebenarnya. Tapi secara generasi memang mirip banget sama yang paling update sih ya. Iya, saya dari segi ground effect fairing-nya dan juga sidepodnya, kemudian aero belakang dan juga depannya juga masih sama ya, Masih sama, lebih ya. masih sama. Yang beda adalah pakai Castro. Nah, itu dia yang beda ya. Ganti oli aja. Nah, kemudian kita naik ya ke bagian dari tangki motor RC200V ini. Nah, kelihatan ya di sini ada semacam kondom tangki ya. Jadi dia itu bentuknya sebagai tambahan daripada tangki itu sendiri, yang fungsinya ketika pembalap melakukan pengereman, ketika pembalap menikung itu memberikan rasa kepercayaan diri yang lebih ya. Nah, ini tuh katanya dicetuskan oleh Jorge Lorenzo waktu zaman di Ducati tahun 2018. Kan dulu tuh Ducati struggling ya, Lorenzo juga di awal-awal tahun struggling, dan akhirnya dengan bantuan device ini Jorge Lorenzo bisa langsung melesat dengan Desmo Sedici GP18. Keren banget. Kemudian kita main ke bagian dari handlebar ya, dari kokpit dari RC200V ini. Bisa kita lihat di sini ada tombol ini ya, run sama off. Jadi ini buat mematikan motor ya, karena menyalakannya kan menggunakan alat ya, pemutar langsung ke crankshaft di sebelah sini nih. Nah, ini tuh bisa dibuka guys. Itu bisa dibuka, ada tombol itu nanti bisa dibuka, dan juga bisa dimasukkan si alat untuk menyalakan mesin motornya. Kemudian ini adalah master rem dari RC200V ini, dan juga ini ada protektor daripada rem itu sendiri ya. Protektornya fungsinya buat apa? Jadi kalau tersenggol pembalap lain atau ada kontak dengan pembalap lain di dalam lintasan, nah tuas rem itu tidak akan kepencet sendiri lah ibaratnya. Jadi semuanya lebih aman ya untuk safety juga, dan juga ketika jatuh
tuas remnya juga lebih aman. Nah, kemudian di sini adalah handlebar sebelah kirinya ya. Kita detail lagi. Nah, di sini ada 3 mode ya. Kita lihat ada warna hijau, oranye, dan juga biru. Nah, biasanya 3 tombol ini tuh terbagi dalam 3 fungsi, yaitu traction control, kemudian engine brake, dan satu lagi adalah power mapping. Jadi power mapping itu untuk apa? Power mapping itu untuk mengatur ya tingkat kinerja mesin. Jadi bisa dipilih dari yang mode hemat bahan bakar, mode sedang, dan hingga mode paling boros, paling kencang ya. Kemudian buat traction control juga, jadi pembalap bisa memilih sensitivitas traction controlnya. Jadi memilih nih, dalam balapan kita mau pengen lebih banyak slide, nah dikurangin lah traction controlnya. Dan kemudian juga ada namanya engine brake. Nah itu juga sama fungsinya, mengatur sensitivitas dari engine brake itu sendiri. Jadi dipilih mau yang engine brake-nya mau yang agak kasar atau yang lebih lembut. Nah tinggal diatur lewat tombol tersebut. Di sini ada yang namanya pengatur tuas rem kanan ya. Nah jadi tinggal diputar aja, nanti si tuas rem kanannya itu maju atau mundur. Kemudian di sisi kiri ini ada yang namanya juga tuas kopling dan juga scooter brake ya daripada motor One Mir. Cuma di sini saya sedikit bingung nih. Kok nggak ada yang namanya tuas ini ya, tuas hold shot device sebelah mana ya? Apakah karena ini motor yang buat dipajang jadi si fitur itu dicabut dulu ya, karena mungkin berisikan rahasia-rahasia dari dapur HRC. Kemudian kita main ke bagian dari swing arm dari RC200 ini ya. Ini dia swing armnya, sangat seksi, full aluminium, supaya mendapatkan fleksibilitas daripada swing arm itu sendiri. Nah, Honda ini menjadi salah satu pengguna swing arm berbahan aluminium ya. Mereka tidak seperti Ducati atau Aprilia yang menggunakan swing arm berbahan dasar karbon dan juga KTM, karena mereka mungkin memikirkan bahwa karbon itu lebih stiff ya, dan akhirnya memilih swing arm aluminium yang bisa lebih diatur tingkat kekakuannya ya. Kemudian ini dia quick shift-nya, modul. Nah, yang menarik pada motor ini adalah pada bagian daripada spakbor belakang ya. Ini dibikin botak kayak gini doang. Dan juga kalau kita lihat ke dalam ya, nah itu ada yang merah-merah. Yang merah-merah itu adalah sensor daripada suhu ban belakang. Jadi suhu ban belakangnya itu terpantau langsung oleh mekanik, dan semua datanya itu bisa diserap oleh motor, sehingga nanti pembalap dan juga tim tahu bahwa ban belakangnya itu overheat atau terlalu dingin. Nah, semua itu terpantau lewat sensor itu. Nah, kita lihat ke bagian belakang ya. Wah, ini ada Cak Iwan Banaran. Nah, tapi di sini kita melihat lagi bagian daripada spoiler RC200 ini. Super complicated, sangat ribet banget ya. Di sini ada sirip-sirip lagi, kemudian di sini ada sirip lagi, kemudian disambung dengan spoiler ke belakang. Wow, ini adalah salah satu bentuk yang paling complicated daripada spoiler ya. Mungkin tim-tim lain tidak terlalu ribet, tapi Honda ini punya bentuk yang paling ribet. Bagian bawahnya ini itu adalah berisikan mesh damper ya. Kemungkinan besar itu isinya mesh damper yang fungsinya untuk mengurangi getaran pada ban belakang, atau istilah balap itu chattering ya. Nah, kemudian di bagian sini juga ada lampu ya. Nah, itu lampu merah belakang yang fungsinya buat dipakai saat hujan. Nah, kemudian ini dia bagian dari knalpot RC200V ya, menggunakan brand dari Akrapovic. Nah, ini dia. Jadi konfigurasi knalpotnya itu, bentuk mesinnya itu V ya, kayak gini ya. Jadi 2 output di sebelah belakang, 2 output di sebelah depan. Nah, 2 pipa, kemudian jadi 1 pipa lagi, kemudian jadi 2 pipa lagi, kemudian jadi 1 pipa lagi ke sini. Fungsinya buat apa? Yang jelas Akrapovic sudah mendesain sedemikian rupa supaya performa dari RC200 ini keluar semua ya. Nah, kemudian ada satu lagi knalpot di bagian bawah ini. Nah, ini langsung ke depan dengan 2 pipa ya. Nah, kemudian ini adalah rem belakangnya, yaitu menggunakan sirip-sirip seperti ini ya. Jadi dia itu bolong. Nah, itu untuk melakukan pendinginan ya. Jadi pendinginan lebih optimal. Nah, kemudian ini adalah bagian rem belakang dari RC200V.
Dia bentuk master remnya itu gini ya. Dia horizontal ke belakang itu, dan kemudian di tengahnya ini dikasih per supaya rem belakangnya itu langsung balik. Dan juga yang menarik lagi, ini tuas rem belakangnya benar-benar pendek loh, jarak antara footpegs dengan tuas rem belakangnya benar-benar kecil banget, cuman setangan gini doang tuh, kecil banget. Kemudian ini dia suspensi depannya yang berbahan dasar full karbon. Kita lihat tuh dari sini full semuanya itu karbon. Seat tube-nya itu karbon ya, si tabungnya itu karbon. Dan kemudian ini ada semacam batang kecil gitu. Nah, itu adalah sensor daripada suspensi depan. Jadi naik turunnya suspensi depan terpantau oleh sensor itu, sehingga tim bisa tahu ya suspensinya ini udah bekerja optimal apa belum gitu. Nah, Pak Taufik, saya mau tanya nih. Tadi kan saya setelah lihat-lihat lebih lanjut nih. Yup. Kayaknya motornya nih ada yang janggal gitu, Pak. Janggal gimana tuh, Nick? Saya lihat dari knalpot. Ini kayaknya bukan punya motor 2025 atau 2024 gitu. Kan kalau dari segi aerofiring kita lihat ini tuh 2024 banget. 2024. Tapi setelah ditelusuri kok kayak ada yang aneh gitu, Pak. Kalau Pak Taufik, pengamatan Pak Taufik nih, kira-kira apa aja sih yang memang aneh dari motor pajangan ini? Ya kalau lihat dari motor Honda RC 213V yang secara grafis ini benar-benar grafis model 2025 ya. Namun kalau lihat dari platform base engine-nya dan motornya, sepertinya ini model year di bawahnya. Mungkin 2024 dan juga mungkin 2023. Benar kata Nick tadi bilang bahwa kayak misalkan knalpot ya itu agak pendek. Sementara di sepanjang 2024 hampir jarang kita ngelihat knalpotnya pendek gitu dari RC. Agak panjang dan agak lurus. Ya, lebih ke belakang ya, Wak. Kalau ini kayaknya nanggung gitu bentuknya. Biasanya kalau yang bawahnya tuh lebih panjang. Iya, benar. Dan ya sayang ya, di sini juga ada beberapa kayak whole shot device baik depan maupun belakang terlihat dicopot. Namun titik-titiknya tetap ada gitu, titik-titik di mana dia penempatan mounting dari di handlebarnya atau di spakbor depan atau di bagian bawah dari suspensi masih kelihatan. Dan gap antara fairing itu kadang-kadang gap fairingnya juga ada gapnya. Iya, ada gapnya. Ada gapnya. Coba lihat sini. Ya kan, emang ada gapnya. Nih. Ya memang ini salah satu yang dipertanyakan. Namun yang bisa kita ambil adalah Honda RC23 tidak terlalu banyak berevolusi. Hanya evolusi kecil aja. Jadi kayak dimensinya aja nambah dikit atau kurang gitu aja. Jadi secara platform masih sama, sehingga aerofairing masih bisa dipakai baik model apapun juga. Mungkin ya 2-3 tahun itu masih bisa untuk dipasang. Gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa daerah titik-titik apa tadi yang Nick juga pernah bilang ada baut-baut ya, lubang-lubang bautnya juga nggak kepake. Iya, jadi itu harusnya kan fairing biasanya nempel ke situ kan, ke lubang baut itu. Tapi ini justru malah ke sini nempelnya. Iya. Jadi kayaknya over gitu ya, si bentuk fairingnya. Ya memang kalau kita lihat di sini dari Honda menampilkan motor ini, jadi kita bisa langsung belajar nih sebenarnya. Sebenarnya kayak misalkan, bentuknya kayak gini motor MotoGP sekarang. Kita mau belajar kira-kira aero winglet depan fungsinya kayak apa, gimana cara kerjanya, side pod bentuknya gini fungsinya kayak apa. Ground effect fairing maupun juga diffuser downwash ductnya gunanya untuk apa. Ya menarik sih bisa mempelajari hal-hal tersebut ya dari bentuk yang aslinya kayak gitu. Betul. Dan ya memang kita ya sebagai pengamat mengamat MotoGP gitu ya. MotoGP enthusiast sangat senang sekali ya dikasih pajangan seperti ini ya. Karena kita bisa lihat langsung dan kita langsung mempelajari langsung, ternyata bener fungsinya tuh ini, fungsinya untuk ini kayak gitu. Iya, dan pastinya ya kalau namanya motor showcase kayak gini ya kita nggak mungkin lah AHM dikasih motor yang paling baru gitu ya. Iya. Mungkin akan jarang sekali karena kesempatannya. Sepertinya ini backup ya, kayak mungkin walaupun ini motor yang asli, ini lebih dari sekedar backup. Iya. Karena ada beberapa juga part-partnya yang dicopot. Karena ya untuk kebutuhan show. Ya hal-hal yang pentingnya aja. Rahasianya ya. Pasti. Kayak prototype semuanya. Iya, sebagai prototype karena kayak whole shot device, semua perangkatnya benar-benar dicabut di sini, nggak ada sama sekali. Itu balik lagi rahasia MotoGP dan rahasia HRC ya. Betul. Nah, itu dia RC213V Joan Mir yang ada di booth dari Astra Honda Motor. Nah, sekarang kita lihat motor-motor lain nih. Ternyata ada motor lain juga loh di sini.
Nah, di sini ada motor CBR 600RR nomor 46. Nah, teman-teman tahu nggak ini motornya siapa? Nah, ini adalah motornya dari Herjun Adna Firdaus yang tahun lalu menjadi juara Asia dari AP250. Nah, ini motor lamanya. Motor yang waktu dia menang AP250, CBR 250RR. Nah, ini kemudian dia tahun ini naik kelas dengan motor CBR 600RR ya. Keren banget Herjun Adna Firdaus. Dan ini dia detailnya. Ini sudah menggunakan full LED ya. Full LED karena ini adalah motor CBR 600RR paling baru yang sudah mempunyai winglet. Kemudian ini adalah handlebarnya ya. Sudah diganti dengan brand aftermarket. Tapi buat master rem dia masih standar ya, karena secara regulasi tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah bagian dari ininya aja, si tuas remnya aja ya. Dia diganti pakai merek RCB. Kemudian di sini juga diberi level guard dari RCB sesuai regulasi SS600 dari ajang ARRC. Kaliper juga masih standar Tokicho, tapi dia sudah menggunakan selang rem dari Goodrich ya. Ini menggunakan bahan braided steel, jadi dia lebih tahan panas. Nah, buat pelek juga masih 100% standar di sini. Yang boleh diubah lagi-lagi hanya pada bagian daripada rotor ya, atau piringan cakramnya. Kemudian di sini juga ada batang ini ya, batang sensor suspensi depan supaya mekanik tahu nih suspensinya udah oke apa belum. Kemudian ini bagian radiatornya diganti menggunakan aftermarket, jadi full dari atas sampai bawah, full radiator dari Taleo Racing. Nah, kemudian dalam dunia balap juga tentunya menggunakan engine cover ya. Di sini pakai karbon supaya mesinnya kalau jatuh ya tidak bocor lah, tidak akan merusak daripada crankcase karena sudah terlindungi oleh case ini. Kemudian SS600 juga menggunakan ban slick dari Dunlop. Ini disemir ya, licin banget coy. Harusnya kalau nggak boleh disemir gini kalau motor balap, tapi nggak apa-apa ya, kan ini fungsinya buat showcase. Dan juga ini knalpotnya merek HARC deh setahu saya. Dan suspensi dia Showa ya, yang racing spec dari Showa yang tidak dijual bebas di pasaran. Kemudian untuk quick shift mereka juga sudah menggunakan quick shift. Cuman ini buat engine modenya semua masih standar ya, masih sesuai dengan motor produksi massal. Cuman bedanya ya fungsinya udah diganti, bukan lampu lagi, kan lampunya dicabut, jadi semuanya sudah diganti sesuai dengan kebutuhan balap. Dan juga di sini ada tuas pemutar lever depan ya. Mau dicoba nih, kita coba ya. Tuh, lihat deh, tuas kanannya maju kan, yang aku putar yang bawah ini. Dia maju, kemudian aku putar lagi ke belakang, dia mundur. Nah, itu fungsinya guys. Nah, kemudian di belakang ini ada motor AP250 dari Herjun Firdaus. Seperti yang tadi disampaikan, dia adalah juara AP250 2024 ya. Kenceng banget nih Herjun pakai motor ini. Dan juga seperti motor standar, dia menggunakan LED yang masih standar. Kemudian juga di sini ada modul dari eraser. Kemudian ECU-nya juga sudah pakai eraser karena sudah tuntutan daripada kompetisi yang mengseragamkan ECU dari eraser. Dan di sini koplingnya diganti pakai gel speed. Nah, ini juga buat tuas-tuas elektroniknya dia sudah diganti menggunakan yang aftermarket ya. Jadi buat engine modenya segala macam sudah diganti pakai aftermarket. Nah, sesuai regulasi lagi, master remnya juga standar ya. Ini standar banget lah, ini punya Honda banget lah yang bentuknya kotak kayak gini dari Nissin. Banyak banget motor Honda yang pakai master rem ini. Cuman buat handle-nya sudah diganti ya dia. Juga pakai lever protector dari RCB. Kemudian yang boleh berubah lagi, nah khusus AP250 ini buat pelek boleh ganti ya. Di sini Honda menggunakan gel speed, brand dari gel speed. Kemudian selang remnya pakai Goodrich. Nah, kaliper juga masih standar pakai Nissin. Sama nih kayak motor yang di rumah juga pakai Nissin. Dan juga disc brake-nya dia pakai Yutaka. Nah, buat radiatornya juga udah full ya dari atas ke bawah ya.
karena racing spec digeber terus, apalagi motor 250 full RPM atas semua di sirkuit-sirkuit besar ya, tentunya pendinginan juga harus diganti yang lebih maksimal. Nah, buat knalpotnya mereka menggunakan yang panjang dari HARC Pro ya. Nah, karena motor 250 ini kan cc-nya kecil, jadi kalau di sirkuit besar itu ya pasti full gaspol terus supaya performa di putaran atasnya optimal. Mereka menggunakan muffler yang panjang seperti ini ya. Memang secara estetika kurang oke, tapi buat performa yang penting performa kan. Nah, jadi buat performa atas ya pakainya knalpot kayak gini kebanyakan ya. Kemudian buat suspensinya mereka juga menggunakan Showa dengan BFRC ya, itu dengan teknologi Showa yang bisa udah ada adjustnya, udah banyak banget ya, udah rebound apalah segala macam, semua sudah komplit. Juga dia sudah menggunakan quick shifter, dan juga ini rantainya sudah diganti ya, lebih kecil dari biasanya, gearnya juga lebih kecil, yang namanya ya itu untuk racing use ya. Dan juga bagian belakangnya sudah berubah 100% daripada motor produksi masalnya ya. Ini jadi kayak ala-ala motor-motor trik gitu. Nah, kemudian namanya motor balap guys. Ini joknya ya gini doang, busa doang. Ini plastik. Ini bahannya plastik. Kemudian di atasnya dilapis busa supaya pembalap ya lebih keset lah. Tapi ya intinya jok motor balap tidak seempuk motor standar guys. Nah, kemudian di sebelah sini ada motor dari Andi Farid Isdihar yang tahun 2025 akan berkompetisi di kelas ASB 1000. Jadi tahun lalu itu memang Andi Farid Isdihar berkompetisi di ASB 1000. Tapi tahun ini dia berganti bendera. Kalau tahun lalu kan Honda Dream Team ya kalau nggak salah nama timnya. Nah, sekarang buat tahun 2025 ini Astra Honda Motor turun di kelas ASB 1000 ya. Jadi bendera Astra Honda Racing Team AHRT sudah akan tampil di kelas ASB 1000. Nomor 23 Andi Farid Isdihar ya. Ini dia motor CBR 1000 Triple R dari Andi Farid Isdihar. Dan yang paling baru ini wingletnya udah kayak gini ya bentuknya ya. Kemudian buat bagian depannya pelek standar, suspensi pun ini kayaknya ganti sih suspensinya. Tapi dia udah ganti disc brake, tapi kaliper standar ini diganti, selang rem, dan juga ini di sini ada tambahan air scoop ya buat melakukan pendinginan pada bagian depan kaliper. Kemudian ini ada radiator full besar dari Taleo Racing, dan juga buat bagian master rem standar, ini standar semua. Nah, kemudian ini pada bagian tuasnya ya. Ini kan dari standarnya ini warnanya hitam. Nah, ini udah dicoret-coret gini ya. Mungkin biar pembalapnya nggak pusing dan juga kelihatan ini tuasnya yang mana aja. Nah, ini ditandain sama dia nih, sama mekaniknya. Ini mode plus minus ya. Kemudian ini EB, engine brake. Nah, plus minusnya di sini juga buat engine brake-nya. Kemudian ini buat pengaturan handlebar kanannya, dia pada minus plusnya dikasih tahu juga sama mekanik. Nanti tinggal kita putar di situ. Layarnya udah full TFT ya. Nah, ini bagian engine case-nya dia sudah dilakukan pemasangan protection daripada GB Racing. Kemudian ini bagian daripada swing armnya ya, semua standar. Dan juga gearnya anjay, besar banget coy. Sejengkal juga lebih dia. Dan ini dia number 23 Andi Farid Isdihar. Dan untuk knalpotnya dia masih menggunakan ARC Pro ya, panjang banget, kayak motor-motor endurance gitu gayanya ya. Nah, jadi ini dia guys, semua motor yang ada di booth dari Astra Honda Motor ya. CBR 250 RR, CBR 1000 Triple R, CBR 600 RR, dan juga yang paling wah nih, RC213V1 nih. Oke, jadi itu aja video kita kali ini di booth Astra Honda Motor di G Expo Kemayoran. Sampai jumpa dan salam respect all riders.